牧师兄和每千年在汇聚出之前，秘出的龙涎汇聚而成，是用来泡澡，好吧。也可以战。我身上好热。它的龙涎会让你。穆云，此次3级天盟的我此子背后应该还有其他5大青铜势力中，而天耀盟，穆云。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-586. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 585. Sebelumnya, Muyun telah memberikan hukuman kepada para ketua sekte, sebab telah begitu berani membuat onar di sekte Pedang Satu Daun. Selain itu, Muyun juga tahu kalau aliansi Tiga Kutub Utara sudah mulai bertindak, di mana ini memiliki hubungan dengan munculnya sekte Bilau Huangquan. Tidaklah heran mengapa para sekte di kekuatan perak khawatir. Berhubung masalah di sini sudah selesai, jadi Muyun menyerahkan sekte Pedang Satu Daun kepada Autian. Sementara dia itu kembali ke istana Pedang Langit. Asalnya Muyun akan melakukan pelatihan selama 1 tahun di dalam Papilion Pedang. Selain itu, Muyun sempat menggoda hubungan Ren dan Tian yang kini semakin lengket. Pada akhirnya, Muyun sudah berlatih di dalam Papilion. Ia berhasil menembus ranah Peribumi tingkat 9 dan hanya perlu 1 langkah lagi menuju tahap Peri Langit. Namun di sini Muyun agak kaget, pasalnya naga kecil merasakan aura suku naga. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Perjalanan sudah mereka lakukan dan Muyun bersama Xiaoqi telah tiba di sebuah danau. Sepertinya aura suku naga yang Xiaoqi rasakan berasal di dalam kolam tersebut. Terlebih lagi aura ini semakin kuat. Sesaat kemudian gadis Muyun tiba, di mana ternyata mereka tengah berada di wilayah Papilion Permuni Pedang. Melihat keberadaan Muyun membuatnya terkejut karena baru 10 bulan mereka tidak bertemu, kemampuan Muyun telah berhasil menembus peribumi tingkat 9. Muyun merasa ini adalah salah satu tempat rahasia Papilion Pemurni Pedang. Gadis itu membenarkan hal tersebut, dan ini adalah tanah liur naga. Berdasarkan legenda, tempat ini terbentuk dari liur yang dikeluarkan oleh naga emas berkumis 2, sekaligus kekuatan garis darah peri raja. Pedang yang ditempa dengan liur naga ini bisa 2 tingkat lebih tinggi daripada pedang biasa. Ini juga adalah asal-usul nama Papilion Pemuni Pedang berasal. Muyun cukup tertarik dengan liur naga emas, namun baginya ini terlalu mubazir. Pasalnya setiap liur naga mengandung kekuatan inti naga emas berkumis 2. Bahkan setiap 1000 tahun hanya terkumpul sebesar sekutu jari saja. Namun dengan kolam sebesar ini, maka seharusnya sudah memeras habis seluruh sari leluhur naga emas. Tapi Papilion Pemuni Pedang malah menggunakannya untuk membentuk senjata saja. Muyun menjelaskan kalau tempat ini sangatlah bagus digunakan untuk berendam. Jadi Muyun bersama Xiaoqi langsung saja berendam di dalam sana. 牧师兄和这板都榨干了，每千年在汇聚出之前，秘出的龙涎汇聚而成，是用来泡澡。好吧。 Sementara Xiaoqi menganggap energi di atas ini terlalu sedikit. Muyun sendiri menjadi tidak heran mengapa Papilion Pemuni Pedang tak bisa memanfaatkan energi ini sepenuhnya. Sebab kemungkinan besar tempat ini memiliki sebuah rahasia lain. Dugaan Muyun ternyata benar, karena jauh di bawah kolam itu terdapat segel naga berkumis 2. Formasi ini tidak akan bisa menahan kekuatan dari naga 7 warna. Serangan Muyun mengakibatkan sebuah getaran yang mengejutkan gadis ini. Ia pun sempat merasa khawatir dengan Muyun, tapi ada sebuah sambaran petir yang membuatnya terjatuh ke dalam danau. Saat kemudian Muyun bangkit. Dengan mode naganya, ia merasa senang karena wujud naganya sudahlah sempurna. Dan begini, lawan peri langit tingkat 1 pun pasti dapat dirinya atasi. Gadis sebelumnya bangkit, namun dia merasa tubuhnya sangatlah panas. Muyun bingung mengapa ia bisa masuk, pasalnya naga emas berkumis 2 ini memiliki sifat cabul.
Alhasil karena liur naga itu membuat nafsu gadis ini meningkat. Untung saja Muyun dapat menahannya dan membuatnya pingsan. Karena jika tidak, hal yang dulu akan kembali terjadi. 你可以站，我身上好热。他的龙血会让你。 Muyun memberikannya sebuah pil dan sesaat kemudian gadis ini terbangun. Ia ternyata mengingat kejadian barusan dan langsung meminta maaf. Muyun tidak lama permasalahkan hal itu. Berhubung ujian 5 sekte akan segera diadakan, jadi Muyun menitipkan naga 7 warna kepadanya. Karena dia itu harus berendam di dalam kolam itu. Sementara Xiaoqi berpikir kalau ayahnya sudah tidak menginginkannya lagi. Muyun tidaklah membenarkan hal itu karena dia hanya ingin Xiaoqi berlatih dengan baik. Muyun berjanji akan menjemputnya dalam waktu yang tak lama. Xiaoqi paham dan berharap ayahnya bisa segera kembali. Sesaat kemudian Muyun diberitahu oleh Ren kalau penguasa Papilion sudah selesai berlatih dan ingin segera bertemu dengannya. Kini Muyun telah menghadap kepada Tian Jinyu. Ia memuji tindakan Muyun kepada Xin Tianyu. Hanya saja dia meyakini kalau di balik Qin Tianyu pasti ada kekuatan lain. Ia pun berharap Muyun bisa berhati-hati. Tapi bagi Muyun, Qin Tianyu hanya badut saja. Dan Jinyu pun berharap Muyun bisa membawa Tian Xiner dan Ren pergi bersamanya untuk ujian aliansi langit 3 kutub. Di antara 5 kekuatan perunggu, Muyun harus berhati-hati kepada istana, Asura, dan sekte Lian. Karena merekalah yang paling kuat. Sementara istana pedang langit dan lembah Taurin memiliki kemampuan yang setara. Untuk aliansi obat surgawi, mereka sangatlah hebat dalam menggunakan racun. Dan Jinyu berharap mereka berhati-hati dan nasib istana pedang langit juga telah dia serahkan kepada Muyun. 木云，此次3级天盟的此子背后应该还有其他5大青铜势力中，而天耀盟，木云。 Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan para murid yang berkumpul. Mereka membahas tentang runtuhan peri emas yang adalah tempat gugurnya seorang peri emas. Kabarnya ruang itu tidaklah stabil. Selain itu, yang paling tinggi hanya bisa dimasuki oleh peri langit tingkat 5 saja. Jika mereka tidak begitu kuat, maka sama saja dengan bundir. Kabar tentang peri emas juga menarik perhatian kelompok Muyun. Karena untuk membentuknya bahkan 4 kekuatan emas membutuhkan setidaknya 1000 tahun. Itu pun hanya melahirkan satu sosok tingkat peri emas saja. Beberapa murid berdoa agar tidak bertemu dengan rombongan aliansi langit 3 kutub. Karena mereka itu sangatlah kejam. Saat kemudian sebuah suara pun didengar. Tetua ini adalah kepala tetua aliansi luar aliansi langit 3 kutub. Tujuan ujian kali ini adalah mencari lencana peri emas dalam runtuhan. Jumlah yang mereka dapatkan akan menjadi penentu peringkat mereka. Peringkat pertama hanya perlu menyerahkan 1 murid saja. Tapi semakin rendah peringkat, maka jumlah murid yang harus mereka serahkan pun berlipat ganda. Selain itu, runtuhan itu memiliki prestasi peri emas dari 10.000 tahun lalu. Jika ada yang berhasil menemukannya dan menyerahkannya ke aliansi langit 3 kutub, maka bisa langsung bebas dari kewajiban menyerahkan murid. Muyun yakin prestasi itu bukan sekedar prestasi kuno biasa. Saat kemudian, tetua ini pun mulai membuka gerbang masuk dan mempersilakan mereka untuk pergi. Sebelum itu, Muyun meminta kelompoknya untuk berhati-hati dan jangan bertindak sembarangan, sebab dia itu akan segera mencari mereka. 安静！此次你们的试炼任务排名，魁首只需。若是有人能找到此碑， 金仙杯，是吧？ Perjalanan teruslah Muyun lakukan dan dia sudah menduga kalau di ruang di sini telah hancur. Tapi sesaat kemudian ada pria yang mengenalnya. Ia adalah Lun Dongjang. Tapi Muyun bingung bagaimana bisa wujudnya malah berubah seperti itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Muyun tengah melakukan pertarungan sengit dengan murid yang kuat. Sepertinya dia adalah lawan yang merepotkan sampai-sampai memaksa Muyun menggunakan armornya. Tapi apapun yang Muyun lakukan itu sia-sia saja. Karena itulah Muyun menyerahkan token miliknya. Terlebih lagi, Yuxian sudah melakukan sesuatu kepada token tersebut. Berhubung kemampuan Muyun cukup hebat, jadi murid ini memujinya dan jika dia masih hidup, murid itu berharap bisa bertemu kembali dengannya. 可以了，我已经吸收。给你，我叫叶如喜。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.